Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Baiklah, ini adalah awal pembelajaran ya pada pertemuan atau tahun ajaran 2021 ya. Sekarang kalian sudah masuk ke kelas 3. Nah, sekarang hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 yang kemarin selama 3 hari kalian dari Senin sampai Rabu melaksanakan kegiatan awal masuk ya, tetapi dengan secara daring. Ada acara perkenalan, menyanyikan lagu wajib ya, sudah kalian laksanakan. Terima kasih. Untuk hari ini adalah hari pertama kita masuk ke pembahasan materi pelajaran. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu agar proses pembelajaran hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun sampai selesai ya. Dengan menundukkan kepala sejenak kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Baik, sekarang kalian buka buku tema satunya ya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya. Pada halaman 3 ya, di situ kalian buka pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nanti akan Pak Guru perlihatkan ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada pembelajaran pertama ini yaitu subtemanya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Mapel yang akan kita bahas pertama adalah bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Bacalah bacaan berikut. Nah, kalian baca ya sambil melihat di sini, sambil melihat di buku kalian juga. Di situ ada bacaan berjudul ciri-ciri makhluk hidup. Bahwa makhluk hidup adalah jenis organisme yang hidup dengan menghirup udara melalui proses respirasi dan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Nah, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ya ciri-cirinya, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas atau respirasi. Pada manusia, proses bernafas diartikan sebagai memasukkan oksigen ke dalam paru-paru dan mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Ya, ingat ini berarti bernafas diartikan sebagai memasukkan oksigen. Ya. Makhluk hidup bernapas untuk memperoleh oksigen. Oksigen diperlukan untuk pembakaran bahan makanan. Pembakaran berlangsung di dalam tubuh dan menghasilkan tenaga. Manusia bernapas dengan paru-paru. Manusia mengambil oksigen dengan menghirup udara melalui hidungnya. Udara akan masuk ke paru-paru dan mengeluarkan melalui hidung. Ya, kalian kan bernapas ya, menghirup udara ya, masuk ke paru-paru dan dikeluarkan melalui hidung. Tumbuhan bernapas dengan daunnya. Nah, kalau tumbuhan beda, bernapasnya itu menggunakan daunnya. Udara keluar masuk daun melalui stomata. Stomata sendiri adalah lubang kecil yang tersebar di permukaan daun. Stomata disebut juga mulut daun. Ya. Jadi pori-porinya ya di dalam daun itu stomata ya, lubang-lubang kecil di permukaan daun, itu namanya stomata atau mulut daun. Lalu yang kedua tumbuh, makhluk hidup yang kedua tumbuh. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik berat maupun tingginya.
Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar, demikian juga hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan ya, kecuali yang ada yang tidak normal ya. Cilik baik kawit bayi, tapi tidak. Bukan seperti itu maksudnya ya. Di sini ciri makhluk hidup yang tumbuh dengan normal ya. Di sini tumbuh. Lalu yang ketiga, ciri yang ketiga makhluk hidup adalah membutuhkan makanan dan minuman. Ya, kalian kan makhluk hidup ya, tentu butuh makan dan minum. Manusia dan hewan mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun. Nah, masak ini godong. Nah, tumbuhan makan dengan cara menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Itulah sebabnya ya. Sebabnya mengapa kita harus menyiram tanaman? Kita juga memberi pupuk tanaman. Nah, tuh ya. Kadang kan tanaman kalau tidak disiram kan layu. Ya, ini nanti akan kalau lama-kelamaan mati. Kemudian tanaman tidak dipupuk juga kan gering baik, ngececeng ya bahasa sininya. Ngececeng baik. Karena kekurangan pupuk atau unsur haranya rendah. Ini proses pembuatan makanan ini dinamakan fotosintesis. Ya, pembuatan makanan di tumbuhan itu yang namanya fotosintesis. Bahan yang diperlukan adalah air dan gas karbon dioksida. Fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Lah, prosesnya fotosintesis ini dibantu oleh sinar matahari. Nah, kenapa? Contohnya kalian menanam misalkan tanaman kok ditaruh di dalam ruangan saja tidak kena sinar matahari. Pasti lama-kelamaan akan mati ya dan pertumbuhannya pun lambat. Nih. Kemudian air diserap oleh akar dari tanah, kemudian dikirim ke daun. Gas karbon dioksida diambil dari udara. Nah, itu. Lalu yang keempat, ciri makhluk hidupnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan yang sama seperti induknya. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Manusia, contohnya ini berkembang biak dengan melahirkan ya. Kalian kan dilahirkan oleh ibunya ya. Misalnya ada manusia, ibu melahirkan bayi. Ini membutuhkan manusia berkembang biak ya, tidak bisa melahirkan sendiri. Itu karena ada ayahnya ya. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Hewan berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang bertelur adalah ada ayam dan ikan. Contoh hewan yang melahirkan ada kucing dan kambing. Ya, ini contoh ya, masih banyak yang lain. Hewan pun berkembang biak antara lain dengan cara melahirkan dan bertelur. Contohnya adalah unggas bertelur. Mamalia melahirkan dan tumbuhan menghasilkan biji. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Contoh tumbuhan ada yang berkembang biak dengan cara dicangkok, stek tempel dan merunduk. Ini contoh perkembangbiakannya ya, bisa berbagai cara. Lalu ciri makhluk hidup yang kelima adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat untuk bergerak. Manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak dan yang disebut alat gerak. Nah, ini makhluk hidup bisa bergerak kan, ini burung terbang. Nah, ini ada ulat ya, ulat kobra apa ulat koros ya, naik ke pohon. Nah, ini kan bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan memindahkan tubuhnya. Manusia bisa bergerak dengan kaki dan tangan. Sementara hewan memiliki banyak alat gerak. Misalnya hewan mamalia bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, burung bergerak dengan sayap. Nah, ini macam-macam cara dari bergerak hewan itu berbeda-beda. Selanjutnya katak melompat, ular bergerak dengan melata menggunakan perutnya dan berenang dengan kaki dan sebagainya. Nah, ini cara gerak hewan. Tumbuhan juga dapat bergerak. Gerak pada tumbuhan cukup terbatas dan hanya terjadi pada bagian tertentu. Misalnya gerak batang menuju datangnya cahaya atau akarnya yang mencari zat air. Nah, ini ya.
Bedanya tumbuhan itu seperti itu, yang bergerak itu adalah anggota tubuh tertentu ya. Misalkan pohonnya pindah ya, tadinya ditanam di sebelah kiri kok ngerti-ngerti pindah ke kanan. Nah ini ya bahaya, ini ya menakutkan. Tapi bukan pindahnya yang seperti itu, tetapi geraknya contohnya adalah datang apa, gerak batang menuju datangnya cahaya. Nah misalkan kalian menanam tanaman di sebelah rumah misalnya. Nah, di situ pasti tanaman itu akan condong menuju ke datangnya cahaya ya. Pasti doyong mengejar datangnya sinar, itu namanya kalingan atau terhalang. Itu contoh. Terus akarnya juga akan mencari zat cair. Disiram ning sebelah kiri pasti akarnya akan mencari ke arah sebelah kiri ya. Itu. Jadi akar yang akan mencari zat cair. Lalu berikutnya ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Sifat ini adalah wujud reaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Rangsangan tersebut dapat berupa cahaya, sentuhan, suara panas, dingin, bau, rasa, dan lain-lain. Manusia dapat merangsang lewat 5 panca indera yang dimiliki, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Misalnya, mata peka terhadap rangsang cahaya, telinga peka terhadap rangsang suara. Hewan juga memiliki sifat peka terhadap rangsangan. Beberapa hewan bahkan memiliki indera perangsang yang lebih kuat dan peka. Beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan. Contohnya bekicot akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Ya, ngerti bekicot kan ya? Toek ya. Toek kalau disentuh pasti akan ngunyep ya, masuk ke dalam rumahnya atau cangkangnya. Lalu tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Misalnya adalah tumbuhan yang peka terhadap rangsang cahaya, misalnya bunga matahari. Selalu bergerak mengikuti arah matahari ya. Itu. Tumbuhan yang peka terhadap rangsang sentuhan seperti pada tumbuhan putri malu ya. Riut yang akan mengucupkan daunnya jika disentuh, kan anggar godong itu terus keyepes ya. Tuh. Itu contoh apa namanya penjelasan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya di bawah di sini ada soal ya. Mari kita bahas bersama. Oke, sekarang yang pertama ayo kita bahas bersama. Apa manfaat oksigen dalam proses pernapasan? Ya, silakan kalian baca tadi teksnya di buku kalian ya, atau serta penjelasan tadi yang Pak Guru berikan. Ya, bahwa jawabannya adalah apa? Ya, yaitu apa manfaatnya? Oksigen akan digunakan ya. Silakan bisa kalian nanti catat ya di buku temanya atau di buku tulisnya ya, di buku catatan bisa ya. Jawabannya adalah oksigen akan digunakan untuk proses metabolisme tubuh dan menghasilkan energi. Ya, silahkan kalian catat. Nanti Pak Guru akan buat video. Kalau yang belum jelas kan bisa diputar kembali videonya. Lalu nomor 2, apa fungsi dari makanan untuk makhluk hidup? Yaitu jawabannya apa? Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh untuk pertumbuhan dan menghasilkan energi untuk beraktivitas. Tuh jawabannya. Apabila Pak Guru terlalu cepat, kalian bisa kembali videonya dikembalikan. Lalu nomor 3, apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Yaitu untuk ya betul, melestarikan jenisnya agar tidak punah. Lalu yang keempat, sebutkan contoh cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ada cangkok, terus stek,
tempel, dan merunduk. Yang kelima, apa yang terjadi apabila tumbuhan putri malu disentuh? Tadi putri malu ya, yang berduri itu riut lah ya. Nah, jawabannya apa? Tumbuhan putri malu akan menguncupkan daunnya sebagai reaksi dari rangsangan. Nah, itu jawabannya silakan kalian catat di buku temanya ya, di sini juga bisa, di buku tulisnya juga bisa ya. Lalu ada pertanyaan, lengkapilah pernyataan-pernyataan berikut ini. Nomor 1, tumbuhan bernapas dengan stomata dan lentisel. Menurutmu pernyataan tersebut titik-titik sebab titik-titik, apa coba jawabannya? Ya, jawabannya adalah benar, sebab tumbuhan melakukan pernapasan atau dalam kurung respirasi, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan menyerap oksigen O2 dari udara di sekitarnya menggunakan pori-pori stomata di daun dan pori-pori lentisel di batang. Ini ya jawabannya. Lalu nomor 2, suatu proses bertambahnya tinggi volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka disebut perkembangan. Pernyataan tersebut salah sebab titik-titik. Pernyataan ini salah sebab apa? Nah, sebab perkembangan dan pertumbuhan memiliki pengertian yang berbeda. Perkembangan adalah sebuah proses untuk menuju kedewasaan dan pertumbuhan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Ya. Pernyataan pada soal merupakan pengertian pertumbuhan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan kan beda ya. Jadi jawaban pernyataan yang di atas salah dengan penjelasan tadi di bawah. Lalu nomor 3, hewan dan manusia mempunyai alat pernapasan yang sama. Pernyataan tersebut kurang benar sebab apa? Ya. Bahwa jawabannya adalah sistem pernapasan hewan itu berbeda-beda tergantung dari habitatnya. Contohnya hewan mamalia bernapas dengan apa? Mamalia bernapas dengan apa? Dengan paru-paru. Serangga dengan trakea dan sebagainya. Sedangkan manusia alat pernapasnya adalah dengan paru-paru. Nih. Lalu yang keempat, karbon dioksida diperoleh tumbuhan melalui akarnya. Pernyataan tersebut menurutmu apa? Lalu sebutkan alasannya. Ya. Bahwa pernyataan di atas tidak benar karena karbon dioksida yang ada di udara masuk ke daun, ya, masuk ke daun tumbuhan melalui apa tadi? Melalui stomata. Akar tumbuhan berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Oh ya alasannya. Lalu yang kelima, Dayu menanam bunga matahari di depan rumahnya. Dayu mengamati tanamannya selalu mengikuti cahaya matahari. Bantulah Dayu, mengapa bunga mataharinya selalu mengikuti cahaya matahari? Ya, jawabannya apa? Bunga matahari mengandung hormon auksin yang berfungsi mengendalikan pertumbuhan pada tanaman.
Biasanya jumlah auksin lebih banyak di sisi yang jauh dari sinar matahari. Hal inilah yang menyebabkan batang bunga matahari tumbuh ke arah sinar matahari. Bunga yang sudah mekar sempurna tidak akan lagi bersifat heliotropis atau sifat bagian tumbuhan yang tumbuh ke arah datangnya sinar matahari. Namun demikian bunga matahari selalu menghadap ke timur. Nah, coba kalian nanti perhatikan ya, bunga matahari ke selalu menghadap ke timur apa tidak? Dibuktikan ya, timur kan di timur ke ngetan ya. Tuh. Nah, selanjutnya setelah membaca bacaan berjudul ciri-ciri makhluk hidup, buatlah ringkasan dari bacaan tersebut di buku tugasmu ya. Tuliskan ciri-ciri hewan-hewan berikut sebagai makhluk hidup. Di sini ada apa? Gambar apa ini? Ada kucing. Terus apalagi ini? Burung ya. Terus apalagi ini? Ikan ya. Nah, ciri-ciri dari ini apa? Kalian ditulis di sini jawabannya bahwa ciri-ciri kucing dapat bergerak dengan keempat kakinya. Ini contohnya. Berkembang biak dengan melahirkan, membutuhkan makan dan tumbuh, bernapas dengan paru-paru. Itu ciri-ciri kucing. Lalu ciri-ciri burung, dapat bergerak dengan terbang, berkembang biak dengan bertelur, membutuhkan makan untuk tumbuh, bernapas dengan kantong udara atau pundi-pundi udara. Ini ciri-ciri burung. Lalu ciri-ciri ikan, dapat bergerak dengan berenang, berkembang biak dengan bertelur, ikan bernapas dengan insang. Nih ya, ciri-ciri dari ketiga makhluk hidup. Lalu yang kedua, tulislah kesimpulan dari ciri-ciri makhluk hidup di atas. Kesimpulannya apa? Ya, kucing, burung, dan ikan merupakan makhluk hidup yang dapat bergerak, berkembang biak, membutuhkan makanan, bernapas, dan lain-lain lah ya. Intinya adalah itu. Lalu Pak Guru akan jelaskan SBDP. Seni, budaya, ya, dan prakarya. Pola irama. Yaitu apa pola irama? Panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Itu disebut pola irama. Panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan merupakan bunyi yang teratur yang digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Cek, cek, cek. Nah, pola irama berjalan menuruti birama. Menurut birama. Birama yaitu apa? Kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat lemahnya bunyi dibatasi garis birama. Ya biasa kan ada not ya. Do, re, sret, mi, fa, sret. Nah, itu yang namanya garis birama. Birama ditandai dengan tanda birama. Contoh dari tanda birama yaitu 4/4. Artinya ya, setiap birama ada 4 ketukan. Ya. Tanda birama merupakan sebuah tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan dan nilai setiap hitungan pada birama. Biasanya birama ditempatkan pada awal musik. Tanda birama berisi 2 angka atas dan bawah. Angka yang di atas menunjukkan jumlah ketukan pada setiap ruas birama. Sedangkan angka yang di bawah menunjukkan satuan nilai not yang dijadikan sebagai patokan tempo. Misalnya, dalam tanda birama 4/4. Bisa diartikan bahwa dalam satu birama terdapat 4 not, yaitu 1/4. Ada 4 macam pola tanda birama yang perlu kamu ketahui, antara lain
Birama 2/4, tanda birama 3/4, tanda birama 4/4, hingga tanda birama 6/8. Berikut penjelasannya agar kamu lebih paham. Ya. Nomor 1, birama 2/4. Birama 2/4 adalah setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Nah, ini ya. Berarti 2/4 setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Lalu birama 3/4 berarti setiap birama terdiri dari 3 ketukan. Selanjutnya tanda birama 3/4 atau sering juga disebut dengan tempo wals. Jika kamu menulis sepotong musik untuk terdengar seperti wals, maka gunakan tanda birama 3/4 dalam artian mudahnya. Tiap birama terdiri dari 3 ketukan. Lalu yang ketiga birama 4/4. Birama 4/4 adalah setiap birama terdiri atas 4 ketukan. Tanda birama yang paling umum digunakan adalah tanda birama 4/4. Setiap genre musik biasanya menggunakan tanda birama 4/4 ini. Lalu yang keempat, birama 6/8. Birama 6/8 adalah setiap birama terdiri dari 6 ketukan. Unsur-unsur musik diantaranya adalah irama dan melodi. Irama berarti pengaturan suara dalam waktu panjang, pendek, dan tempo dari setiap musik. Irama akan memperindah musik sehingga orang dapat merasakan keindahan dari musik yang didengar. Irama memiliki alunan nada yang teratur sesuai dengan polanya, sehingga berkaitan erat dengan panjang pendeknya not dan berarti ringannya tekanan pada not. Lalu melodi. Melodi adalah susunan rangkaian nada atau bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan. Melodi terdiri dari nada-nada yang terangkai secara teratur sehingga membentuk sebuah lagu yang indah. Nyanyikan lagu sesuai petunjuk gambar di bawah syair. Perhatikan kembali tanda. Nah, ini ya. Ini berarti pendek, ini panjang ya. Pada lagu cicak di dinding berikut. Ciptaan NN ya. Yuk nyanyi bareng-bareng, Gal. Cicak cicak di dinding. Nah, ini kan panjang. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Nah, ini ya. Lalu apa yang dimaksud? Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pola irama? Ya tadi Pak Guru sudah menjelaskan apa coba pola irama, yaitu panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Tadi kan ada panjang pendek. Nah, ini kan hop lalu ditangkap. Lagu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan tanda birama? Tanda birama merupakan sebuah tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan dan nilai setiap hitungan pada birama. Biasanya birama ditempatkan pada awal musik. Tanda birama berisi 2 angka atas dan bawah. Ya, birama. Lalu nomor 3. Sebutkan 4 macam pola tanda birama. Tadi ada 4 apa saja? 4/4, 3/4, 6/8, dan 2/4 ya. Itu. Lalu yang keempat, jelaskan arti tanda birama 3/4. Ya, tadi sudah jelaskan apa? Masih ingat? Ya. Jawabannya adalah setiap birama memiliki 3 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/4 atau ada 3 not 1/4 dalam setiap birama. Lalu yang kelima, apa yang dimaksud dengan irama?
Irama adalah pengaturan pengaturan suara dalam waktu panjang, pendek, dan tempo dari setiap musik. Itu yang dimaksud dengan irama. Lalu perhatikan kembali lagu cicak-cicak di dinding tadi ya. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Apa Dajjal? Tuliskan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Pola irama yang sama adalah baris pertama dan kedua. Lalu yang kedua, tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Pola irama yang berbeda terletak pada baris ketiga dan keempat. Selanjutnya kita ke materi matematika ya. Mengenal lambang dan nama bilangan. Suatu bilangan mewakili banyak benda. Lambang dari suatu bilangan disebut angka. Kita bisa membaca dan menulis lambang bilangan dengan gambar. Cara membaca lambang bilangan berikut ini adalah cara membaca lambang bilangan. Ya, kalian perhatikan. Ini 1500 ya. Dibaca 1000 spasi 5 spasi ratus. Dibaca 1500. Lalu yang kedua, dibaca 3420 karena ini tiganya 3000-an, empatnya 400-an, duanya 20-an, nolnya 01-an. Yang ketiga, ini adalah 5725. Yang ini adalah 8000. Yang ini dibaca 9110. Yang ini dibaca 10500. Lalu cara menulis lambang bilangan. 4621 ditulis 4,621. Karena apa? 4-nya 4000-an, 6-nya 600-an, 2-nya 20-an, 1-nya adalah satuan. Jadi 4621. Nah, ini. Lalu 5150 ditulis 5,150. 5-nya 5000-an, 1-nya ratusan, 5-nya puluhan, 0-nya satuan. Lalu 7333 ditulis 7,333. Ya, paham ya? Sekarang 8818 ditulis 8,818 karena 8 ini 8000-an, ini 8-nya ratusan, 1-nya puluhan, 8-nya satuan. 10.720 ditulis 10,720 karena 10-nya ini adalah 10 ribuan, 7-nya 700-an, 2-nya 20-an, 0-nya 01-an. Perhatikan contoh berikut. Kita baca 8.421. Di sini 4.682. 7.512. 3.219. Yang A, mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Urutannya adalah yang paling kecil mana? Ya, yang dilihat ribuannya dulu. Yang paling kecil mana ribuannya? Ini 3. Berarti
3.219. Ini yang paling kecil, berarti di depan. Setelah 3, mana lagi urutannya? Ya yang 4. Ya, 4 ribuan, berarti 4.682. Setelah 4, mana lagi? 7. Ini 7.512. Setelah 7, 8. Ini 8.421. Ini mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Ini kecil, madan gede, gede banget gede nih. Nah, lalu yang B, mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Ya, berarti kebalikannya ini ya. Ini 8.421 di depan. Terus di sini 7.512. Ini 4.682. Ini 3.219. Ya. Itu mengurutkan bilangan yang terkecil ke terbesar dan dari terbesar ke terkecil. Lalu sekarang kita mencoba untuk latihan ya. Nomor 1, 5.727. Nah, lambang bilangan di atas dibaca seperti apa? Coba. Ya, dibaca 5.727. Ya, kalian tulis di buku ya untuk latihan itu dibaca nanti. Lalu yang kedua, 9.099. Lambang bilangan di atas dibaca apa? 9.099. Nah, lalu yang ketiga 10.125 dibaca 10.125. Yang keempat 8.125. Lambang bilangan di atas dapat ditulis seperti apa coba? Kalau yang ini nomor 4. Berarti 8.125. Yang kelima 11.436. Lambang bilangan di atas dapat ditulis 11.436. Ya. Lalu yang keenam 10.571. Lambang bilangan di atas dapat ditulis 10.571. Kemudian nomor 7 di sini ada lambang bilangan. Urutkan bilangan di atas bila diurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, ini dari yang terkecil. Nah, ini ribuannya sama 8.000 semua. Berarti kita cari yang terkecil itu yang ratusannya, angka ratusannya. Di sini paling kecil ini 4, ini 3, ini 5, ini 6. Berarti ini 3 yang paling kecil. Nah, ini berarti yang pertama 8.330. Ini yang pertama. Terus setelah itu mana? Ya, 8.420. Terus mana lagi? Ini 8.580. Terus yang paling besar 8.690. Ini urutan dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian kalau yang nomor 8, urutkan bilangan di atas bila diurutkan dari terbesar ke terkecil. Coba ribuannya ini 11, 11, 11, 11. Ini ribuannya sama. Terus ratusannya ini 4, ini 3, ini 2. Berarti ini ya. Maaf ini dari yang terbesar ya. Diurutkan dari terbesar. Terbesar mana yang paling besar ribuannya? Ini 1, 4, 3, 2. Berarti yang 4. Berarti 11.450. Lalu di bawahnya ini, di bawahnya 4 mana? Ini 3. Berarti 11.350. Terus setelah 3 2 ini ada 11.250. Terus paling kecil mana? Ini 11.150. Ini urutan dari yang terbesar ke terkecil.
9. Bilangan yang tepat untuk mengisi kotak di atas adalah mana? Nah ini. Ini ada 1100. Ini 1200. Ini kosong. Lah setelah kosong kok 1400. Berarti berapa ini? 1100, 1200, 1300. Berarti ini bilangan yang tepat untuk mengisi kotak di atas adalah 1200. Kemudian yang nomor 10, 9.000, 9.500, terus kosong ada 1.500. Bilangan yang tepat untuk mengisi kotak di atas adalah berapa ini? Coba ada yang tahu? Terus 9.000, 9.500, terus kosong, terus 10.500. Berarti di sini 10.000 ya, berarti ada penambahan 500-an ya. 9.000, 9.500, terus 10.000, 10.500. Berarti ditambah 500. Ya. Kemudian di sini ada soal isian. Ranti akan menulis kata sandi dengan menggunakan nomor. Kata sandi yang tersebut berupa 5 satuan, 20-an, 600-an serta 2000-an. Nomor yang akan dapat ditulis menjadi kata sandi ialah susunan angka berapa? 2000. Ini karena 2000-an ya. Karena ini lihat pertama 2000-an, 2000. Terus ratusannya berapa ini? 6 ya, 2000, 26. Terus puluhannya berapa? 2, berarti 2. Terus satuannya berapa? Ini 5 satuan, 5. Berarti 2625, 2625. Nah, ini. Kemudian nomor 2. Saya ini merupakan sebuah bilangan. Jika saya ditambahkan ke bilangan 2305, maka jumlah saya akan menjadi 4365. Saya ini merupakan bilangan berapa? Wah. Cara penyelesaiannya bagaimana? Berarti ini ya 4365 dikurangi ya, 2000. Nah, ya, tadi 4365 ini ya, 4365 ini 239. 2309. Berapa hasilnya? 3056 ya. Ini bisa menggunakan pengurangan bersusun ya. Dicoba kalian di rumah menggunakan penjumlahan bersusun ya. Itu cara pengurangan, cara menyelesaikan soal itu nomor 2 ya, itu menggunakan pengurangan ya. Tadi coba diulang lagi nih, 4365 dikurangi 2309. Jumlahnya adalah 2056 ya. Jadi yang benar adalah 2056. Nomor 3. Villa menulis sebuah bilangan di mana jika bilangan itu dikurangi dengan 2108 ya, akan mendapat hasil yaitu 1234. Maka berapa bilangan yang akan dituliskan oleh villa tersebut? Nah,
2108 dijumlahkan dengan 1234. Dulu berapa hasilnya kalau 2108 ditambah 1234, hasilnya 3342 ya. Nah, kalau dimasukkan ke sini 3342 dikurangi 2108, hasilnya adalah ini 1234 ya. Lalu yang keempat, bilangan A berada di antara 995 dan 997. Bilangan A jika ditambah 50 maka hasilnya adalah titik-titik. Coba di antara ini berapa dulu? Di antara 995 terus langsung 997. Berarti jawabannya adalah 9, diantaranya adalah 996 kan. Tetapi jika ditambah 50 maka hasilnya berapa? 996 ditambah 50. Coba dihitung. 996 ditambah 50. Hasilnya adalah 1046. Penulisannya adalah 1046. Nih. Lalu yang kelima, bilangan X adalah 9010 dan bilangan Y 9100. Dari kedua bilangan di samping, manakah yang nilai puluhannya lebih besar? Alasannya, mana puluhan? Ini 900 ribuan, ini juga 9 ribuan, sama. Ini nolnya ratusan, ini satunya ratusan. Ini satunya puluhan, di sini 0 puluhan, ini 0 puluhan, satuan ini 0 puluhan. Yang ditanyakan adalah manakah yang nilai puluhannya lebih besar? Nah, ini berarti ya, yang 9010. Karena 9.010, 9-nya adalah 9 ribuan, 0-nya 2 adalah ratusan, satunya adalah puluhan, adalah 10, 0-nya 0 satuan. Sedangkan di sini yang 9100, 9100 ya, 9-nya ribuan, satunya ratusan, 0-nya puluhan, 0-nya satuan. Jadi puluhan yang ditanyakan di sini adalah puluhannya terbesar, yaitu yang 9010. Itu penjelasannya. Uji pembelajaran, tetapi kita bahas bareng-bareng dulu ya. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Tadi sudah dari awal ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Oh. Ya, di sini kan ada ciri-ciri yang pertama. Nih, bernapas. Yang kedua, tumbuh. Yang ketiga, membutuhkan makanan dan minuman. 4, berkembang biak. 5, bergerak. Ya. Kemudian yang keenam, peka terhadap rangsang. Ini jawabannya di bacaan semuanya ada ya. Silahkan ini sebagai latihan, kalian mengerjakan ya, kalian coba. Kalau ada kesulitan silahkan kalian menghubungi Pak Guru ya. Pak Guru siap akan menjawab apa yang menjadi kesulitan kalian. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya dalam hati. Semoga kita tetap diberi kesehatan,
karena sekarang masih pandemi ya, corona belum berakhir, sehingga kita tetap waspada, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan bepergian apabila tidak begitu penting ya, tetap di rumah saja. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.